Gak ada akhlak, dulu menghina Jokowi, kini Fadlizon ngemis dukungan Jokowi untuk Prabowo. Dewa, waigu, shibao. Ya, kalau ada dukungan kan, kalau bagi saya sebagai wakil ketua umum Gerindra itu sangat bagus ya. Jadi kalau memang ada dukungan seperti itu, kan terlihat hasilnya untuk sampai hari ini. Kalau sekarang sih terlihat ya sudah pasti kan bersama sebagai bagian dari tim kabinet ini kan Pak Prabowo. Jadi Pak sebagai calon presiden gimana? Kalau menurut saya pilihan-pilihannya kan sekarang ini semakin terbatas dan kita lihat nanti konfigurasinya seperti apa di tahun depan. Kalau sekarang itu early 2000 kan, dinamikanya masih tinggi, orang masih mencari bentuk, mencari formula gitu. Kalau nanti apakah akan ada 2 pasangan kan, atau ada 3 pasangan kan, konfigurasinya seperti apa? Saya kira itu akan sangat menentukan. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadlizon yang menjilat Presiden Jokowi demi mengendorse Prabowo. Lu kok orang ini kok nggak punya malu ya? Padahal dulu kan mengolok sebagai presiden pelongo-pelongo. Sekarang orang yang dibilang pelongo-pelongo itu dijilat, diminta untuk mengendorse capres idolanya, capres idamannya. Ini kan memang nggak punya malu bener ya. Nah, berarti ya, secara tidak langsung malah Fadlizon mengakui kinerja Jokowi. Padahal sebelumnya ini Fadlizon paling getol sok kritik ke Pak Jokowi. Jadi bagaimana bisa mempercayai apa yang disampaikan Fadlizon saat ini? Ini adalah gombal semata, ya gombal. Rayuan gombal ini. Ya, tentu masih segar di ingatan kita bagaimana dia merendahkan Presiden Jokowi kala itu. Dan kata-kata yang dilontarkan oleh Fadlizon untuk orang nomor 1 di Indonesia ini asli kasar banget. Seperti kader Gerindra itu pernah mengatakan, Presiden sontoloyo, plonga-plongo, pelin-pelan, mencela-mencela, inkonsisten, petruk, jadi raja, dan lain-lain sebagainya. Di samping itu ia juga mengubah nawacita menjadi nawaduka, serta mengatakan ada gendruwo di istana. Kemudian inilah yang tidak kalah menjijikkannya. Fadlizon nyinyirin pernikahan anak Presiden Jokowi, Gibran, dan Kahiyang Ayu. Dalam 3 tahun jadi presiden, Pak Jokowi menikahkan 2 anaknya. Tinggal 1 lagi, semua presiden RI lain kalah dalam soal ini. Kerja. Demikian katanya waktu itu lewat akun Twitternya @Fadlizon. Padahal yang namanya jodoh itu kan nggak bisa ketebak kapan datangnya. Kebetulan Presiden Jokowi anaknya dapat jodoh ketika dia jadi presiden. Masa anak mau kawin, nikah ditolak atau nggak disetujuin hanya karena profesi paknya sebagai presiden, ya kan? Kan nggak ada akhlak itu namanya. Lagian juga, mau Gibran ataupun Kahiyang, nikahnya di Solo kok. Pelaksanaan resepsinya di Gedung Geraha Sababwana, gedung milik keluarga Presiden Jokowi sendiri, nggak di istana, sehingga nggak manfaatin fasilitas negara. Beda sama Ahy Ibas ya, yang juga menikah ketika bapaknya jadi presiden. Lokasi pernikahannya pun di istana kepresidenan, yakni di Istana Bogor dan Istana Cipanas. Semestinya yang paling layak dinyinyirin sama Fadlizon ya SBY, bukan Jokowi. Namun karena dia bencinya sama mantan wali kota Solo itu, ya tetap saja yang ada di benaknya Salawi alias salah semuanya salah Jokowi. Lantas, apakah dengan merendahkan presiden itu, capres junjungannya Prabowo auto terpilih menjadi presiden? Of course not, Veguso. Semua sudah tahu kalau pada Pilpres 2019 dulu, orang yang dikatakan pelongak-pelongok tersebutlah justru yang terpilih jadi presiden. Gak hanya sekali, tapi 2 kali Jokowi berhasil mengalahkan junjungan Fadlizon itu di Pilpres. Sekarang lebih tragis lagi, Prabowo jadi bawahan Jokowi. Sementara Fadlizon bukannya jabatannya naik dari wakil ketua DPR menjadi ketua DPR, justru kini menjadi anggota DPR biasa. Posisinya sebagai wakil ketua DPR digantikan oleh Syufmi Dasko Ahmad. Memang sih, terkadang orang yang dihina kehidupannya justru lebih baik dari yang menghina. Mirisnya lagi, Fadlizon kini ngemis dukungan dari Jokowi untuk Prabowo. Ia seperti tanpa bersalah mengatakan, Presiden Jokowi cenderung lebih mendukung Prabowo dibandingkan Ganjar dengan alasan orang nomor 1 di Indonesia itu punya kedekatan khusus dengan Prabowo. Asik. Dulu jelek-jelekin Presiden Jokowi, sekarang ngomongnya begitu.
Emang Fadlizon ini politisi yang nggak punya urat malu ya? Sekedar pengingat aja, menurut pengakuan Ratna Sarumpait, Fadlizon lah yang pertama kali menyebarkan hoax oplas dirinya. Yang ini terungkap saat Ratna diwawancarai oleh Kuya Kuya dalam podcastnya Uya Kuya TV. Jadi yang pertama kali punya ide buat ngomong ke media massa, Anda digebukin, yang akhirnya jadi berita nasional itu siapa? Kata presenter itu. Kemudian dijawab oleh Ratna. Nah itu yang nggak tuntas dibuka oleh kepolisian. Saya kan nggak akan mungkin masukin foto muka bonyok ini ke Twitter. Lalu yang sebenarnya terjadi apa? Tanya Uya Kuya lagi. Ya karena ketika pada akhirnya janji aku dengan Fadlizon bertemu terjadi, ya dia suruh foto aku dan foto itu besoknya sudah ada di media. Kalau menurut dugaan saya, ya siapa lagi yang menyebarkan foto tersebut ke publik kalau bukan Fadlizon? Hanya dia yang ketemu saya. Nggak akan mungkin anak saya yang melakukan. Mereka nggak main Twitter. Jadi Fadlizon pakai handphonenya nyuruh sopir saya motoin ini ya saya, jawab Ratna dengan nada pasrah. Jadi foto itu yang punya hanya Fadlizon waktu itu? Terus besoknya fotonya beredar? Kata Uya Kuya. Yang pertanyaan itu diiyakan oleh Ratna Sarumpait. Dan memang waktu itu Fadlizon lah yang pertama kali menyebarkan isu jika Ratna digebukin oleh 2-3 orang pria di sekitar parkiran Bandara Hussein Sastranegara Bandung, yang tujuannya jelas untuk mendiskreditkan pendukung Jokowi. Lucunya ketika hoax oplas tersebut terbongkar dan Ratna masuk penjara, Fadlizon malah mengaku kesal sama Ibunda Atikoh Hasiloan tersebut. Sehingga dia enggan menjenguk Ratna di penjara. Puncaknya Ratna dipecat sebagai jubir kampanye nasional atau Jurkamnas BPN Prabowo Sandi secara tidak hormat, dan terakhir Ratna juga diancam dilaporkan ke polisi oleh Gerindra. Benar-benar sadis. Jadi mengingat kelakuan Prabowo beserta para pendukungnya yang menghalalkan segala cara demi menangkan kontestasi Pilpres itu, bahkan sampai mengorbankan tim suksesnya sendiri, mustahil rasanya Presiden Jokowi mau mendukung Prabowo. Apalagi partainya PDIP juga udah sepakat ya untuk mengusung Ganjar. Lalu kenapa Fadlizon nggak pernah berubah ya? Mungkin namanya juga oposisi. Kalau memuji-muji Jokowi nanti kena semprot Pak Prabowo karena main di dua kaki. Beberapa waktu lalu lewat akun Twitternya dia sempat mengkritik ketika seorang murid bunuh guru di mana revolusi mental. Revolusi mental adalah program gagasan Jokowi. Kalau ditanya komentar saya sih, saya akan tanya balik. Anggota DPR banyak korupsi, dilabeli sebagai lembaga paling korup Indonesia dan paling gak dipercayai sama rakyat. So di mana rasa malu kalian? Pasti nggak bisa jawab. Ya paling sembunyi di kolong meja. Dia juga mungkin pura-pura lupa, mungkin menganggap banyak rakyat bodoh semua dengan kejadian beberapa waktu yang lalu. Saya mau tanya, kalau memang gara-gara satu murid bunuh guru, terus nyinyir di Twitter seperti ini, bagaimana dengan wakil rakyat yang pernah bakar 7 sekolah di Palangkaraya? Bagaimana juga dengan wakil rakyat yang kedapatan narkoba? Ayo, coba dijawab dulu itu, kader partai mana? Jangan pura-pura bodoh. Pernahkah Fadlizon ungkit itu dan kritik keras? Jangan karena benci semata, logika dibuang ke tong sampah. Selalu menyalahkan orang lain, padahal kejelekan sendiri nggak pernah dibahas. Beberapa waktu yang lalu ada kabar kalau pemerintah mengusulkan untuk menghidupkan kembali pasal yang mengatur penghinaan presiden dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Of course, ini mengundang reaksi pro dan kontra. Siapa yang kontra? Tentu saja udah bisa kita tebak, benar banget. Termasuk bapak yang satu ini, bahkan di akun Twitter dia mengatakan kalau pasal penghinaan presiden disahkan, Fadlizon khawatir demokrasi Indonesia jadi mundur. Kalau saya yang ditanya, saya mau oke-oke aja disahkan.